Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pindrang, kelas 09066 Sulawesi Selatan. Kami akan mempraktekkan praktek coaching pada modul 2.3. Saya sendiri Umu Bisma Palra. Saya Kurnia. Saya Rusprianti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ruspri. Waalaikumsalam Ibu Kurni. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Kalau Ibu Kurni, baik sudah Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan ini, saya akan melakukan diskusi tentang rubrik penilaian yang digunakan untuk mengamati proses coaching, apakah sudah sesuai dengan apa atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan kepada Cuki, itu bagaimana coaching atau memberikan pertanyaan kepada coachnya sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Sebelum melakukan coaching, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya. Ibu, yang pertama, menurut Ibu kompetensi apa akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ibu, pada kegiatan coaching sebentar, saya ingin bantu untuk mengembangkan kompetensi kegiatan coaching, yaitu saya akan menjadi sepenuhnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching dan memberikan stimulus agar si coaching itu mengungkapkan solusi dari masalahnya sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Ya, baik sekali Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi spesifik apa yang akan observasi pada kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Ibu. Pertanyaan ketiga, nah penilaian Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan pada proses coaching ini? Menurut saya penilaian ini sangat membantu si coach dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan alur-alur tirta yang sudah kita pelajari. Pertanyaan keempat Ibu, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan pada proses coaching hari ini? Harapan saya setelah melakukan coaching, saya ingin melakukan bahwa kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta sehingga si coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan tuntas. Ya, kira itu. Ya, baiklah Ibu, mungkin cukup sekian. Ibu bisa melanjutkan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Kabarnya Ibu. Saya dengar-dengar Ibu ingin berdiskusi dengan saya mengenai murid Ibu yang tidak mampu membaca. Iya, itu sekali. Jadi saya sengaja datang ke sini untuk bertemu Ibu karena ada masalah yang membuat saya bingung. Salah satu siswa saya belum mampu membaca, padahal anak tersebut sudah mau naik kelas 6. Dan tentunya saya berharap bisa mendapatkan solusi dari Ibu atas permasalahan saya. Ibu ingin mendapatkan solusi dari saya, ya? Apa harapan Ibu berdiskusi dengan saya? Ya, jadi harapan saya berdiskusi dengan Ibu dan datang ke sini, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat untuk siswa saya tersebut. Mendapatkan solusi. Apa penyebab anak Ibu tidak pandai membaca? Iya, ternyata setelah saya selidiki, ternyata siswa saya ini adalah korban perceraian kedua orang tuanya dan kasus dari bapaknya, kemudian juga kondisinya yang sulit karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak kelas 2, bapaknya yang
di penjara. Kemudian pada saat bapaknya di penjara, anak ini ibunya menikah lagi dengan orang lain, sehingga siswa saya ini tinggal bersama neneknya saja, yang juga neneknya ini buta huruf gitu. Oh, jadi anak siswa ibu ini adalah korban dari orang tuanya ya, orang tuanya di penjara bapaknya. Terus orang tua juga cerai. Anak tersebut tinggal bersama orang tuanya ya tinggal bersama neneknya yang buta huruf, tidak mampu membaca, sehingga tidak mampu menemani cucunya untuk belajar membaca. Bagaimana ibu menghadapi masalah ini? Ya, jadi saya menghadapi masalah ini dengan mencoba beberapa cara. Pertama yaitu pada saat saya mengajar di kelas anak ini, di kelas 5, saya memanggil anak tersebut untuk duduk di samping saya. Saya kasihkan kursi di meja guru untuk membimbingnya membaca. Begitu, Ibu. Tadi ibu ajak anak tersebut pada saat ibu mengajar duduk di Iya. samping ibu ya. Oke. Saat ibu mengajar dan mengajar juga anak tersebut di samping ibu, adakah perkembangan buat anak tersebut? Alhamdulillah, tentunya namanya ini sering saya mencoba melakukan, tentunya karena diajar secara sendiri, tidak lagi gabung sama temannya, tentunya ada sedikit perkembangan. Namun seperti itu tadi yang saya bilang, karena kondisi yang di rumahnya, kalau anaknya pulang kan tidak ada yang membimbingnya, dia hanya tinggal sama neneknya yang buta huruf, sehingga masih agak kesulitan. Ya ada perkembangan ya? Iya, ada sedikit perkembangan. Sedikit karena keterbatasan waktu ibu untuk mengajarnya, karena ibu adalah guru maper. Terus kalau disuruh pulang belajar membaca, neneknya tidak bisa membantu. Dia juga membantu neneknya menjual. Oke, adakah cara lain yang bisa ibu lakukan sehingga bisa memaksimalkan anak tersebut lebih fokus membaca sehingga dia bisa mampu membaca? Iya, ini kan sudah kelas 5, sudah semester 1 dan mau lagi masuk semester 2. Jadi tentunya kalau saya yang ingin menyelesaikannya sendiri mungkin agak sulit, karena setelah mengajar di kelas 5, saya mengajar lagi di kelas lain karena saya mata pelajaran. Jadi solusinya yaitu saya mencoba bekerja sama dengan rekan sejawat. Pada saat ada teman-teman yang tidak mengajar, jadwal mengajarnya misalnya kosong, saya meminta kerjasama dan bantuannya untuk membimbing anak tersebut membaca. Ya, begitu. Oh, ibu melakukan meminta bantuan rekan sejawatnya. Ya, tapi rekan sejawatnya yang tidak mengajar. Iya. Oke. Tadi ibu akan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk membantu anak tersebut di jam istirahat dan membawanya ke ruang guru untuk dibantu. Ibu akan melakukan kapan ibu akan melakukan hal tersebut? Iya. Saya akan melakukannya minggu depan. Karena hari ini hari Sabtu, bagaimana caranya supaya hal ini bisa dilakukan dengan secepatnya. Jadi insya Allah akan dilakukan mulai Senin depan, supaya harapan kami anak ini bisa lancar membaca sebelum naik kelas 6 dulu. Ibu sudah komitmen dengan apa yang ingin ibu lakukan, melakukan dengan cepat, karena tidak lama lagi naik ke kelas 6. Oke. Dari diskusi kita, dari coaching kita hari ini, apa yang ibu rasakan? Dari coaching kita hari ini, alhamdulillah ibu, mungkin karena sudah berbagi cerita, sudah sharing juga dengan ibu, akhirnya saya sedikit merasa lega karena sudah mendapatkan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Oke, solusinya tadi kan ibu sendiri yang memikirkan solusinya. Saya harap dengan solusi yang ibu ungkapkan tadi bisa ibu lakukan dengan komitmen yang besar, dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang ibu impikan itu bisa terselesaikan, anak-anak juga bisa pandai membaca. Saya kira ya ibu cukup hari ini kegiatan kita.
saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ya. Baik Ibu, tadi Ibu telah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu. Sekarang giliran saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, tadi saya menilai performa dalam kegiatan coaching saya antara Ibu Umu itu saya sudah melakukan alur kita utamanya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Terus Ibu, yang pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai dengan demikian? Saya membuat seperti itu karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu dapat menggali tujuan yang diinginkan atau disampaikan oleh coach, dan sehingga dari permasalahannya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya, Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ay, debe toma, kata tetap potong video ko konti Ay, bolehkah saya? Ibu baik di sini, Ibu bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silahkan Ibu dengan senang hati. Terima kasih Ibu. Saya tadi mengamati pada saat kegiatan coaching, Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kunci sesuai dengan kata kunci inti permasalahannya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar itu? Sangat luar biasa sekali. Saya masih perlu bimbingan dan saya perlu banyak latihan dalam melakukan kegiatan coaching. Oke Ibu, saya tadi juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan seperti saat Ibu memberikan pertanyaan, namun masih perlu lebih ada tekanan agar intonasi dari kata kunci pertanyaan lebih tegas, agar si kucing menangkap inti dari pertanyaan coach. Bagaimana pendapat Ibu? Saya sependapat sekali Bu. Memang dalam kegiatan coaching tadi ini saya masih perlu latihan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan teman sejawat agar terbiasa melakukan hal tersebut. Ya, luar biasa sekali Ibu ya. Apa yang sudah terbayang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatan coaching ini? Maksudnya kapan, di mana, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang terbayang di benak saya itu saya akan melakukan kegiatan coaching itu saat biasanya kan saat pulang sekolah saya tinggal duduk dulu sebelum pulang, jadi saat saya berdampingan dengan teman yang sama-sama duduk menunggu waktu pulang, saya kadang melakukan coaching sebentar lah mengenai masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian saya juga kadang duduk santai di waktu istirahat bersama dengan murid, kemudian bersama dengan kepala sekolah. Saya kira itu biasa yang akan saya lakukan dalam benak saya itu saat ini. Baik sekali Ibu. Jadi apa menurut Ibu apa yang ia dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dalam proses ini, saya banyak belajar bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot, bagaimana melakukan kegiatan coaching sehingga sampai permasalahan si coach selesai dengan ide yang dia buat sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot buat si coach. Saya kira itu yang saya dapatkan hari ini, Bu. Ya, baik sekali Ibu. Mungkin sampai di sini kegiatan percakapan kita. Ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, Terima sama-sama, kasih Ibu. Semoga kita bisa belajar bersama. Ibu. Salam. Alhamdulillah. Ibu melakukan coaching. Saya akan diskusi Bu tentang
bagaimana rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk melakukan proses coaching. Apakah sesuai dengan alur kita? Belum. Kemudian bagaimana coaching memberikan pertanyaan kepada coach. Setelah itu coach menanggapi beberapa respon atau pertanyaan coach, apakah sesuai dengan prinsip coach atau tidak. Tapi sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa kepada ibu umum. Boleh tidak saya tanya? Iya, boleh. Oke, baik ibu. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada kegiatan coaching ini? Iya, baiklah. Jadi ada pun yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yaitu saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu tentunya hadir sepenuhnya menjadi yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memberikan stimulus coaching agar nantinya dapat mampu mengemukakan solusi dari masalahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi spesifik yang akan ibu kembangkan atau ibu observasi pada kegiatan coaching kali ini. Iya, tentunya saya akan mengamati bagaimana mendengarkan secara aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang Yang ketiga, bagaimana terhadap apa yang akan dikembangkan proses coaching ini. Ya, tentunya saya juga akan bahwa proses coaching hari ini sesuai dengan alur kita, sehingga nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan yang terakhir, akan ibu dari observasi akan dilakukan pada coaching yang akan ibu lakukan? Ya, pun harapan saya pada ini semoga coaching hari ini berjalan sesuai dengan alur kita, sehingga coach dapat menemukan solusi dari kesalahannya tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi 4 pertanyaan yang saya ajukan ibu. Silahkan ibu lakukan sebentar coaching terhadap coaching dan saya akan menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Kurnia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Oh, kemarin katanya ada yang ingin Ibu diskusikan ya dengan saya. Benar Ibu, begini sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibumu. Coba dulu deh Ibu Kurnia sedikit rileks, karena sepertinya Ibu Kurnia ini agak tegang ya Ibu. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, kemarin saya bertemu Ibu Dewi. Saya lihat dia kok lain-lainnya sama saya Ibu. Begini Bu, maksud Ibu bicara dengan saya di sini, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan setelah pembicaraan ini? Saya ingin sih Bu mencari solusi dari permasalahan saya. Saya ingin tahu kenapa dan ada apa sebenarnya dengan Ibu Dewi. Kenapa sepertinya ada perasaan tidak nyaman terhadap saya begitu. Oh baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu Dewi ini agak lain-lain ya kepada Ibu. Nah, maksudnya lain kenapa? Mungkin Ibu Nia bisa jelaskan? Kayaknya perasaan saya kayaknya Ibu Dewi itu marah sama saya Ibu. Kenapa Ibu merasa seperti itu? Begini Bu, 2 hari yang lalu saya disuruh sama kepala sekolah untuk menghadiri suatu pertemuan. Setelah dari pertemuan tersebut, kok Ibu Dewi agak lain dari biasanya Bu. Kok bisa berubah ya Ibu Nia?
Biasanya sih saya dan Ibu Dewi itu sering cerita, tapi sekarang biasanya saya tegur dia diam, berpapasan dia malah menghindar. Tahu, apakah Ibu sudah mencari tahu kenapa Ibu Dewi tersebut bisa bersikap demikian? Iya Ibu, saya sih sudah bicara dengan teman-teman yang lain. Ternyata awalnya yang diutus itu adalah Ibu Dewi, tapi entah mengapa ternyata saya yang diutus oleh Bapak Kepala Sekolah. Iya. Nah, setelah perubahan sikap Ibu Dewi, apakah Ibu Kurnia sudah mengkomunikasikan masalah ini kepada Ibu Dewi? Begini Bu, bagaimana sih saya mau mengkomunikasikannya kalau Ibu Dewi itu terus-terus menghindar dari saya? Menurut Ibu, kira-kira ada nggak rencana ke depannya yang bisa Ibu Nia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar Ibu Dewi bisa kembali seperti dulu? Sebenarnya sudah ada, saya sudah memikirkan, saya sudah punya 2 cara. Apa itu kalau bisa saya tahu? Yang pertama yaitu saya akan berusaha WA pribadi beliau. Apabila tidak ada respon dari Ibu Dewi, saya akan membicarakan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Karena awal dari permasalahan ini sih dari Bapak Kepala Sekolah ya. Karena sebenarnya dia yang pertama mengutus Ibu Dewi dan kemudian saya yang menggantikannya. Begitu Ibu. Setelah rencana Ibu tadi, Ibu kan ingin WhatsApp dan ingin membicarakan kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Insya Allah Ibu mungkin sebentar malam, tapi kalau misalnya tidak ada respon dari Ibu Dewi, besok pagi saya akan membicarakan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, dengan rencana Ibu tadi saya sangat mendukung dan berharap semoga rencana Ibu Nia ini bisa berjalan dengan baik dan Ibu Dewinya juga bisa bersikap sikapnya juga bisa seperti dulu lagi ya, karena saya rasa rencana Ibu Nia tadi itu sudah sangat baik dan sudah bisa dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu Nia sekarang? Perasaan saya sekarang alhamdulillah saya sudah merasa lega, sudah merasa plong, apalagi saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya pada saat saya sekarang bersama Ibu. Iya, alhamdulillah kalau begitu Ibu Nia. Saya juga berharap permasalahan Ibu sama Ibu Dewi bisa seperti dulu lagi ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, Bu Mu, tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Kurni. Sekarang tadi kan saya jadi pengamatnya Ibu. Jadi sekarang saya mau mengetahui hasil dari kegiatan Ibu ya, dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan buat Ibu. Pertanyaan saya ini begini. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Ibu lakukan dalam kegiatan coaching? Ya, jadi saya menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, yaitu saya sudah melakukan alur tirta dengan baik dan khususnya pada pertanyaan identifikasi yang berbobot. Oke. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai hal demikian? Ya, jadi adapun yang membuat saya menilai demikian karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dapat menggali tujuan yang ingin saya sampaikan oleh coach dari permasalahannya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oke, tadi sudah ya Bu. Sekarang giliran saya menyampaikan hasil pengamatan, boleh tidak Bu? Boleh sekali Ibu, silakan. Tadi saya mengamati kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Kurni. Di situ Ibu melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Kurni sebagai coach sesuai dengan kata inti dari permasalahannya. Bagaimana pendapat Ibu menurut apa yang saya dengar ini?
Iya, jadi saya masih perlu perbaikan dan masih perlu latihan dalam coaching. Oke, saya juga melihat seperti itu ya Bu, melihat masih perlu latihan ya. Iya. Oke, yang bisa Ibu kembangkan itu saat memberikan pertanyaan itu harus Ibu tingkatkan ya. Di situ juga Ibu harus ada tekanan intonasi dari kata kuncinya, membuat pertanyaannya lebih tegas agar si coach menangkap inti dari pertanyaan coach. Oke, bagaimana menurut Ibu? Iya, saya juga sependapat dengan Ibu Rustrianti ya. Jadi terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya berharap semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Dan adapun rencana tindakan saya selanjutnya yaitu tentunya saya akan terus berlatih mengulangi kegiatan coaching ini, khususnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sedikit lagi ada tekanan pada saat memberikan pertanyaan. Oke, Bu, sekarang yang Ibu bayangkan ya, apa yang Ibu bayangkan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching yang Ibu sudah lakukan? Iya. Maksud saya seperti ini, kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu? Iya. Jadi kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya dan melakukannya jika ada waktu-waktu luang seperti istirahat, jika mempunyai waktu bersantai bersama rekan sejawat, dan bisa juga dilakukan saat duduk-duduk dengan siswa Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Dari kegiatan kita tadi mulai dari observasi, coaching sampai hari ini, sampai detik ini, apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu dapat dari proses ini? Ya, saya mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan tentang coaching dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan dan saya juga belajar menjadi pendengar yang lebih baik lagi dan lebih aktif. Oke, terima kasih ya Bu atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum Ibu Kurnia. Waalaikumsalam Ibu Nur. Baiklah, sebelum kita memulai proses coaching, ada baiknya kita diskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Nah, saya akan mengamati prosesnya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada coaching, dan sebelum coaching ada pertanyaan untuk Ibu mengenai apa saja yang akan dilakukan pada praktik coaching nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching nanti? Baiklah, di sini pada kegiatan coaching saya akan mengembangkan yaitu kompetensi inti dari coaching, yakni hadir sepenuhnya, menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk memberikan stimulus kepada coaching agar mampu mengemukakan solusi dari masalahnya sesuai dengan alur tirta. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ yaitu kompetensi membuat pertanyaan berbobot untuk cookie. Iya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan dikembangkan pada proses coaching ini? Menurut saya penilaian ini sangat membantu menyelesaikan masalah dari cookie sesuai dengan alur tadi. Oke. Baiklah, dari ini apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada proses coaching hari ini? Adapun harapan saya di sini tentunya saya ingin memastikan bahwa proses coaching ini sesuai dengan alur cerita. Alur cerita. Terakhir Karena ya ulangi dulu. Ini nih.
Baiklah. dulu. Ini pakainya lagi mati ya Pak. Dibalik. Oke, baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada proses coaching hari ini? Harapan saya tentunya saya ingin memastikan bahwa proses coki ya oke. Baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada proses coaching hari ini? Tentunya harapan saya di sini yaitu saya ingin memastikan bahwa proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke praktek coaching ya. Ya Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kabarnya Ibu Fian? alhamdulillah sekali Bu, sekali. Dengar-dengar Ibu ingin mencari masalah yang sampai belum mendapatkan solusinya ya. Sengaja Ibu sesuai dengan jadwal kita tentukan bersama. Saya punya Apa yang Ibu ingin bicara saya? ini benak saya ingin membicarakan adalah sampah yang selama ini kadang dipedulikan oleh anak dan sepertinya kesadaran anak. Ibu tidak ada kesadaran terhadap sampah. Pembicaraan kita hari ini, apa harapan Ibu dari perbincangan kita? Saya di kegiatan ini saya harapkan ada solusi dari Ibu dalam masalah agar di sekolah bisa teratasi. Ibu, apa sih penyebab sampah di sekolah? Selama ini di sekolah itu adalah sampah dari yang paling sampah dari makanan yang dia setelah banyak buang gimana dia itu yang saya lihat Bu. Ya, jadi sampah buang di tempat sampah ya. Mengapa seperti itu? Siswa saya seperti lihat karena mereka terhadap akan tempat sampah. Kadang sampahnya Apa yang akan Ibu selain memberikan contoh? Saya pikir-pikir ini bertemu dulu dengan kepala sekolah. Saya sih sebenarnya seperti ini. Saya setiap pagi pada saat datang rumah kemudian sampahnya buang di tempat yang disiapkan di sekolah. Seperti itu tanpa bisa sendiri karena sudah di pembiasaan itu yang ke kepala sekolah. Saya lakukan seperti itu. Saya meminta untuk memberi kepada saya teman lain juga kan ini ada piket setiap hari. Teman-teman piket di hari berikutnya kita melakukan tersebut. Jadi akan menemui kepala membicarakan tersebut. Ibu ingin segera Bu, kalau perlu besok mulainya. Dan belum langsung saya akan temui kepala itu mulainya harinya dan mau pada berdiskusi saya kepada rekan melakukan tersebut. Anak-anak bisa bukan kesadaran dalam terlihat akan nyaman juga, jadi akan membuka pada tempatnya. Jadi Ibu dengan rencanakan. Saya akan hal dengan Ya, baik sekali. Apa yang Ibu setelah ini? semoga merasa bisa sendiri solusi dengan pertanyaan Ibu yang yang Ibu bilang dengan motivasi Ibu. Terima kasih Bu.
pastinya. Sama-sama sampai di sekolah Ibu ke atas ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Centang. Centang lagi. Bagaimana Ibu Nia sendiri dalam menilai performa dalam kompetensi tadi? Jadi di sini saya sudah melakukan algoritma dengan baik, khususnya pada pertanyaan identifikasi yang berbobot. Oh iya. Nah, apa yang membuat Ibu Nia menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dapat menggali tujuan yang ingin disampaikan oleh coach dari permasalahannya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kalau begitu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silahkan. Ya, jadi tadi saya mengamati pada saat kegiatan coaching, Ibu Nia memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sudah sesuai dengan kata kunci inti permasalahannya. Nah, bagaimana pendapat Ibu Nia mendengarkan ini? Di sini Ibu, saya rasanya masih perlu perbaikan dan masih perlu latihan dalam coaching. Oh, baik Ibu Nia. Saya juga melihat hal-hal yang tentunya masih bisa dikembangkan, seperti saat Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan, namun masih perlu ada tekanan agar intonasi dari kata kunci yang disampaikan bisa lebih tegas, agar coach ini bisa menangkap inti dari pertanyaan coach atau Ibu Nia sendiri. Jadi bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga lebih baik ke depannya dalam melakukan coaching, dan rencana tindakan selanjutnya saya akan berlatih mengulangi kegiatan coaching ini khususnya dengan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Nia lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatan coaching ini? Kapan, di mana, dan siapa yang kira-kira bisa membantu? Saya akan melakukan secepatnya di waktu-waktu luang, istirahat, waktu santai, bersama rekan sejawat, dan bisa dilakukan saat duduk dengan siswa. Apa yang Ibu Nia dapatkan dari proses ini? Luar biasa, ini banyak sekali yang saya dapatkan. Saya mendapatkan pengetahuan tentang coaching, mendapatkan solusi dari permasalahan, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Iya.